Smart FM. Smart Career. Smart listeners, pernah nggak tanya ponakan ataupun anak Anda kira-kira zaman sekarang mereka tuh mau jadi apa sih besarnya nanti? Pada banyak yang menjawab jadi selebgram gitu ya. Nggak hanya anak-anak, sampai orang tua, bahkan nenek kakek kita juga mungkin ada yang masih pengen jadi selebgram gitu ya. Jadi fenomena menjadi selebgram ini menjadi fenomena yang merata di seluruh Indonesia, dan mungkin juga Audrey juga pengen sih kalau bisa. Jadi kita berguru dulu yuk sama Om Boy lagi. Hai Om Boy. Kita ngomongin tentang selebgram karena ini kayaknya menjadi pekerjaan yang menyenangkan, terlihat ya. Sepertinya menyenangkan. Terlihatnya seperti itu, tapi kita tanya, sebenarnya semenyenangkan itu nggak sih jadi selebgram? Selebgram itu kita mesti bedain dulu ya, karena selebgram itu bagian dari konten kreator kan. Konten kreator kan macam-macam, ada YouTuber, ada selebgram, ada seleb Twitter, segala macam gitu. Tapi kalau misalnya selebgram tuh udah next level sih sebenarnya. Dia udah kayak selebritis, tapi memang terkenalnya gara-gara awalnya di Instagram gitu. Kalau misalnya aku bilang ke teman-teman anak-anak Instagram tuh Instagramers bilangnya. Jadi kita memang fokusnya di Instagram. Ya bukan berarti kita nggak punya banyak aplikasi lain gitu kayak either itu TikTok atau X segala macam punya, tapi kita fokusnya di Instagram. Memang banyak orang-orang yang lihat kalau misalnya ada Instagramers yang followersnya udah ratusan ribu bahkan jutaan, oh dia selebgram, itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kerjanya selebgram tuh seperti apa sih sebenarnya, konten kreator tuh kayak gimana, TikTokers lagi atau itu kayak gimana gitu. Makanya bahkan ponakan aku juga memang mau jadi selebgram. Mau jadi selebgram. Tapi bener nggak makna selebgram ini adalah orang-orang yang akhirnya berkarya ya dari Instagram dan mendapatkan penghasilan dari situ? Bener, tapi ada berbeda-beda sih. Kadang kalau selebgram yang udah jutaan ya, gede banget tuh, kadang aku kan sering jadi konsultan either brand sama agency juga. Agency tuh banyak komplain kalau misalnya mereka dealing sama selebgram, karena barang yang dikasih kontennya tuh visually kontennya juga nggak bagus, bisa dibilang sembarangan kayak thank you ya gini, bagus banget barangnya udah, tapi nggak dipakai. Terus kontennya begitu, memang likes-nya ya banyak, tapi kan kalau misalnya kita sebagai brand atau agency kan kayak aduh kok kayak effortless banget sih, kita pinginnya yang ini. Nah biasanya mereka larinya tuh ya ke TikTokers atau Instagramers, bahkan real photographers gitu yang di-hire kayak gitu. Jadi ini mungkin jadi peluang juga ya, karena terlalu banyak ya tadi selebgram yang tanda kutip kayaknya effortless ya, untuk mempromokan sebuah brand ataupun usaha. Jadi ini rasanya masih jadi peluang yang besar gitu. Tapi apa pertama yang harus disiapkan untuk kita yang ingin jadi selebgram? Ingin jadi selebgram ya. Sebenarnya ada, kalau aku mikirnya poin-poinnya tuh ada, kita harus kontennya visually bagus, entah itu video atau foto. Sebalik lagi personal branding sih itu penting banget gitu. Jadi kalau misalnya personality-nya kurang bagus, trust me deh, pasti nggak akan dilirik lagi sama brand gitu. Jadi ya personality harus bagus, terus kontennya juga baik, sama profesionalismenya tuh yang penting. Jadi kalau misalnya ada kerjasama dari brand, ada SOW-nya sekian, harus posting tanggal sekian, jam sekian, timely manner-nya tuh harus bagus juga gitu. Jadi kalau dibilang tadi kayaknya enak, tapi ngerjainnya tuh harus benar-benar ada manajemennya juga. Sebenarnya ya. Ya sama aja kayak teman-teman yang kerja kantoran ya. Lalu ada aturan dan juga ada output yang besar ya. Betul. Makanya kalau selebgram sekarang yang memang mereka udah secara profesional hidup dari konten, mereka pasti akan berpikir jauh ke depan, yaitu mereka punya tim. Daripada mereka mikirin idenya atau toolsnya segala macam, mereka bayar tim untuk bikinin konten mereka yang udah di-link sama si brand. Jadi visualnya bagus, timely mannernya juga, manajemennya bagus dari manajer misalnya, kayak gitu-gitu. Biasanya udah terima beres. Banyak juga teman-teman yang mungkin awalnya suka bikin konten gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba ada yang reach out. Nah ini kan juga kadang terjadi kebingungan gitu ya. Wah ini tiba-tiba dihubungin brand A, B, C cukup besar lagi misalnya. Terus bingung, ditanya red cardnya berapa. Nah ini harus dipersiapkan juga, dan gimana sebenarnya mempersiapkan red card yang tepat gitu, sesuai dengan klasifikasi kompetensi kita ya, Om Boy.
Tapi ini sebenarnya kan pilihan karena ada beberapa teman-teman yang dia kontennya bagus, terus reach-nya oke, viewersnya juta-juta segala macam, begitu diri sama brand, mereka nggak mau nolak karena memang ya ini memang buat pribadi gue aja pure, gue cuma nge-share pengalaman aja gitu. Jadi benar-benar review jujur istilahnya gitu. Makanya begitu ada brand masuk, mungkin ya memang mereka nggak mau atau mereka nggak mau repot gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau menerima itu dan ini peluang bagus nih buat tambahan misalnya kan kayak gitu ya, mau nggak mau mesti ada red card gitu. Mesti kita harus tahu value konten kita tuh berapa sih gitu, satu postingnya, satu videonya, satu instastoriesnya gitu. Itu yang harus disiapkan. Oke, ada nggak cara mudahnya untuk menentukan hal itu? Karena takutnya, wah di set segini nih ternyata kemahalan, ataupun di set segini ternyata kemurahan kan jadi, wah untungnya jadi dapat dikit, ataupun jadi rugi banyak. Iya gitu. betul. Kalau zaman sekarang harus ya. Jadi kalau dulu aku awal-awal 2012 main Instagram, 2013 pertama kali di reach out sama brand yang ada duitnya. Awalnya tuh barter kayak cuma dikasih waktu itu casing handphone. Seneng banget rasanya gitu. Tiba-tiba ada yang nanya berapa satu posting, kita bingung kan. Satu posting berapa? Emang bisa dibayar? Emang mau bayar kalian gitu? Dalam hati kan pasti gitu kan. Ya udah akhirnya tanya sama teman-teman yang ditawarin sama brand yang sama. Campaign yang sama, gimana ya jawabnya? Ya udah kita kasih aja 1 juta untuk satu post gitu. Itu tanpa perhitungan waktu itu karena 2013 awal-awal kita nggak ngerti kan. Begitu bilang 1 juta satu post, kalau kita mikir kalau ditawar 500.000 ya udah terima aja nih, namanya duit lumayan gitu kan mikirnya. Akhirnya begitu kasih 1 juta mereka mereka deal untuk langsung 10 post. Langsung mikir, 10 post sedangkan gaji aku tuh waktu itu nggak sampai 6 juta loh. Dengan itu 10 post cuma 10 posting cuma datang ke showroomnya mereka, foto-foto selesai. Kayak lumayan nih. Nah itu, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Kita harus ada hitung-hitungannya. Minimal gini, kalau aku selalu bilang sama teman-teman, ini yang basicnya untuk nyari red card itu kayak gimana, itu masih based on followers, itu yang paling dasar banget. Berapa followers kita dibagi 1.000 dikali 50.000. Ayo gimana, ayo coba. Misalnya misalnya kayak udah di reach out brand nih. Misalnya gini, followersnya berapa? 100.000 lah, anggaplah 100.000 dibagi 1.000 berapa? 100 dikali 50.000 berapa? 5 juta. Berarti 5 juta satu posting. Tapi itu nggak mutlak, maksudnya nggak valid karena bisa tergantung effort dan lain-lain. Betul, tergantung effort. Bahkan ada yang hitung-hitungan, tapi kan view gue nih juta-juta nih besar. Itu terserah bisa ditambahin gitu. Bahkan kalau misalnya patokannya segitu, misalnya 5 juta, kan pasti brand akan ada bargain dari situ kan. Betul. Ada bargaining. Tapi boleh nggak kalau misalnya satu postnya cuma 3 juta atau gimana? Itu gimana kalian sama brandnya gitu. Udah ngitung-ngitung. Iya udah hitung-hitung sampai heboh banget nih di belakang layar ya. Semoga ada brand yang tap in ya di postingan kalian. Cuma ngomongin tentang red card, kita juga ngomongin tentang idealisme berkonten. Betul. Tadi seperti Om Boy katakan ya, ada beberapa content creator yang emang nggak mau sama sekali review. Betul. Tapi ada juga yang mungkin mensortir gitu ya. Betul. Oke, ini masuk di konten value sendiri, atau konten sendiri, jadi akhirnya diambil. Tapi ada juga yang mungkin enggak. How to say no kepada brand? Karena ini juga cukup challenge. Ada orang yang nggak enakan nih. Betul. Kalau how to say no sebenarnya jujur aja bilang sama mereka kenapa kita nggak mau, karena ini buat pribadi atau segala macam. Terus rate-nya nggak masuk. Kalau rate-nya nggak masuk pasti bargain dia. Berapa sih sebenarnya gitu loh. Pasti kalau memang dari brand itu atau klien tertarik, mereka akan kejar terus gitu. Balik lagi ke gimana kita ngejawabnya. Kalau misalnya nggak mau atau mau, gimana sih cara nolaknya? Alasannya kan kalau nolak macam-macam. Kalau misalnya barangnya nggak cocok sama konten kita, tinggal bilang. Betul. Kayak tadi misalnya susu bayi sama traveling, aduh sorry Kak, nggak bisa nih gitu. Meskipun ada dikasih tahu ideasinya, tapi bisa kok gini-gini. Kalau nggak mau ya udah nggak bisa gitu. Mungkin next kita bisa jalan lagi untuk better kerjasama yang lebih oke lagi gitu. Nggak apa-apa, bilang aja. Tapi tetap jalin komunikasi yang baik ya. Siapa betul. tahu bukan produk yang itu yang jadi rezeki kita gitu ya. Itu dia. Dengan cara kita menolaknya bagus, mereka suka, nextnya mereka bakal datang lagi dengan mungkin brand yang berbeda gitu.
Oke, dan memang sekarang fenomenanya juga kita lihat kan nggak hanya selebgram yang besar-besar ya, yang followersnya 1.000, 2.000 juga sekarang udah bisa jadi micro influencer katanya seperti micro influencer, betul, ada mikro, ada nano kayak gitu-gitu. Karena memang sekarang brand itu udah jeli ngelihat nggak cuma followers, dia ngeliat dari engagementnya, likes-nya, views-nya, bahkan dari banyaknya komen gitu. Kadang kan kita tak bisa kelihatan lah, kita orang awam bisa ngeliat bahwa orang followersnya juta-juta, begitu posting yang komen cuma 2, apakah masuk akal? Pasti tidak masuk akal. Bisa jadi kita berpikir jangan-jangan followersnya beli gitu. Brand tuh udah bisa ngelihat itu gitu, makanya mereka lebih seneng yang mikro tadi, yang ini komennya banyak banget padahal followersnya cuma 1.000 gitu. Udah kasih deh, kita coba barter dulu gitu. Bisa gitu. Itu berarti banget. Itu oke banget ya ketika misalnya kita followersnya masih 1.000, 2.000 atau bahkan under 10.000, terus tiba-tiba ditawarin barter, itu gerbang pembuka juga. Betul. Itu menjadi portofolio nantinya kan. Kalau misalnya awalnya anggaplah 10 barang pertama barter sampai 10 kali, yang 11-nya kita udah pede ngasih red card. Kita satu postingnya segini sekarang Kak gitu. Mereka pasti ngerti kok gitu. Oke. Ini jadi tips and trick juga untuk kita ya. Awalnya gratis, lama-lama bayar. Bayar lah ya, pelan-pelan kita giring untuk ada invoice gitu ya. Oke, jadi itu sebenarnya tips singkat ya, tapi masih banyak lah ya prosesnya karena nggak mudah. Om Boy aja dari 2012 sampai dengan sekarang masih terus konsisten menjadi ya salah satu content creator di Instagram. Jadi tetap semangat, dan pasti kuncinya kalau nonton podcast yang sebelumnya ada konsistensi itu juga adalah kunci kita menjadi selebgram. Jadi semangat untuk teman-teman yang mau jadi selebgram, jangan lupa attitude ya. Dan juga profesionalisme. Kalau gitu kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Smart FM, Smart Career, make your future better.